Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Halo, selamat datang kembali di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Hari ini saya akan membahas tentang marah sebagai sifat setan. Wah, ada orang-orang yang seringkali kalau menasihati anaknya gitu ya, atau memperingatkan anaknya menggunakan kalimat, jangan marah-marah, ya. Marah itu sifatnya setan ya. Kalau marah-marah, kamu anaknya setan. Nah, berarti dia orang tuanya siapa dia? Nah, kita seringkali berpikir marah itu jelek, marah itu negatif, dan memang asosiasinya pokoknya marah itu harus dibuang lah dalam kehidupan kita. Memang marah ini adalah emosi yang paling banyak disalahpahami dari seluruh emosi yang ada. Karena marah itu energinya besar. Kalau kamu pernah habis marah, apalagi makin intens marahnya, biasanya setelah itu berasa lelah ya, kayak capek gitu ya. Makanya saya heran loh kalau ada orang yang hobinya marah, kayak kalau nggak marah itu nggak enak. Karena bagi saya sebenarnya marah itu melelahkan sekali, energinya besar itu. Sehingga seringkali orang memang tidak bisa mengendalikan. Makin besar energi marahnya, lalu kemudian juga kadang-kadang keluarnya itu spontan, kita lose of control gitu. Sehingga biasanya dalam bentuk wujud ekspresi yang agresif dan destruktif. Teriak, banting, pukul, membentak ya, atau pokoknya tindakan-tindakan yang mengerikan gitulah ya. Nah, itu sebabnya marah sering diasosiasikan dengan hal yang negatif. Tetapi sebenarnya marah itu adalah emosi turunan. Saya pakai istilahnya itu emosi turunan. Maksudnya bagaimana? Biasanya itu ada perasaan lain yang terpicu lebih dulu sebelum kemudian disusul oleh marah itu. Contohnya adalah takut. Ada orang marah karena dia merasa takut, betul. Justru karena dia takut salah atau takut dihukum ya, atau takut dimintain pertanggungjawaban, dia marah dulu. Nah, ini sering terjadi ya di lalu lintas Jakarta ya. Biasanya kalau ada tabrakan atau senggolan gitu ya di tengah jalan. Nah, kalau di Jakarta kan aturannya yang marah duluan yang benar. Saya pernah bertemu ya beberapa orang kasusnya ya. Justru karena dia tahu dia yang nyenggol duluan, dia yang salah, makanya dia takut kan, nanti kalau saya suruh ganti rugi atau saya disalahin gitu kan, dia marah duluan. Nah, saya pernah tuh ketemu kayak gitu ya. Jadi karena takut maka menjadi marah. Ada juga yang karena malu ya, karena merasa dia kok dipermalukan, kok semua orang kayak menghina dia, dia jadi marah. Ada juga yang karena merasa bersalah loh. Justru karena dia merasa bersalah, ketika kesalahannya diungkap, dia marah. Saya ini tahu bahwa saya sudah bersalah gitu ya, tapi kenapa kok harus diungkapkan? Wah, dia kesel, dia jadi marah sendiri. Dalam kasus-kasus pernikahan ini banyak terjadi ya. Dalam konseling-konseling yang terjadi, ada orang-orang yang sering bertanya, Pak, kenapa pasangan saya itu yang bikin salah, tapi dia malah yang marahnya lebih kenceng daripada saya ya. Nah, jadi memang marah itu emosi turunan. Biasanya ada sesuatu dulu yang mendahului, kemudian disusul dengan kemarahan. Tapi memang marah itu juga tidak selalu karena malu, takut, kecewa ya, bukan hanya karena perasaan-perasaan yang semacam itu ya. Tapi juga marah itu bisa disebabkan karena merasa ada yang oposisi dengan dia, merasa ada yang melawan dia. Nah, tapi ini kan bisa berupa asumsi ya, belum tentu benar-benar terjadi perlawanan. Nah, ini yang sering terjadi di diskusi-diskusi ya, kadang-kadang waktu bertukar pendapat, juga suami istri ya, couples ketika saling berdiskusi, terus merasa kayak pasangannya nih kok melawan dia gitu ya, kok menjadi oposisi gitu ya bagi dia. Kok aku ngomong gini dia mentahin lagi, dia lawan, padahal mungkin pasangannya nggak bermaksud untuk melawan ya, lagi mencoba memberikan perspektif yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita bisa merasa ini pihak yang berlawanan dengan saya dan itu bisa memicu marah juga. Nah, ada juga orang marah karena merasa sayang. Nah, ini menarik. Justru karena dia sayang,
Makanya dia kesel, dia marah melihat orang yang dia sayangi melakukan hal-hal yang merusak dirinya, melakukan hal yang nggak benar. Nah ini juga nih, jadi ada orang marah juga penyebabnya karena dia melihat ada yang tidak benar. Ada ketidakbenaran yang sedang terjadi. Jadi kadang-kadang sense of justice, ya, sense of righteousness, nah itu bisa membuat orang marah juga. Makanya marah itu nggak sesederhana itu gitu ya. Kita tidak bisa menilai orang itu cerdas emosi atau tidak hanya karena dia marah atau tidak. Wah dia digituin nggak marah loh. Wah dia digituin tuh bisa tenang loh. Ini orang nggak pernah marah. Ini kecerdasan emosinya tinggi sekali. Nah itu salah. Itu persepsi yang salah. Kalau kita mengukur kecerdasan emosi seseorang hanya berdasarkan dia marah atau tidak, itu misleading karena marah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Termasuk melihat hal yang tidak benar, orang bisa marah dan memang harus marah dong. Kalau kita melihat ketidakbenaran terus kita malah mendukung, kita malah happy, kita malah tenang, nah, itu aneh juga, itu nggak benar juga gitu kan. Justru karena kita menyayangi seseorang dan kita lihat dia kenapa hidupnya kok nggak bisa maksimal, hidupnya kok merusak dirinya sendiri, hidupnya kok nggak benar, kita marah itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Justru itu mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu, menolong dia, menasihati dia, mendekati dia. Nah, jadi marah itu tidak selalu buruk, itu maksudnya. Makanya salah banget kalau orang bilang, wah ini dia marah, maka dia nggak cerdas emosi. Justru kadang-kadang karena dia cerdas emosi, makanya dia harus marah. Di titik di mana dia memang harus marah. Justru melalui marahlah, kita itu mendapatkan sinyal ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Nah apa yang terjadi? Nah itu yang kita perlu periksa. Makanya sikap yang cerdas emosi di dalam menghadapi marah adalah kita periksa, kenapa kok saya marah? Apakah saya takut, saya malu, atau karena saya merasa dilawan, atau karena saya melihat ada yang tidak benar, atau justru karena saya mengasihi dia, saya menyayangi dia. Nah, justru kita harus cek lewat rasa marah itu kan sinyal datang. Kita periksa sinyal ini lagi mau mengungkapkan apa. Makanya orang yang cerdas emosi yang pertama adalah dia marah untuk alasan yang tepat. Memang alasan yang mengharuskan dia untuk marah. Lalu kemudian yang kedua, dia marah kepada orang yang tepat. Memang kadang-kadang ada orang yang harus dimarahi gitu ya. Kalau nggak dimarahin, ya dia nggak bertanggung jawab nanti. Dia nggak sadar akan kesalahannya dia. Justru kalau kita nggak marahin dia, itu malah nggak produktif, itu malah nggak efektif. Nah itu malah bisa disebutnya ya tidak cerdas emosi juga. Bukan ya, ini bukan saya melegalisasi untuk kamu boleh marah kapanpun dan seperti apapun gitu ya. Bukan. Ingat, marah untuk alasan yang tepat. Kedua, marah kepada orang yang tepat. Kadang-kadang kita nih marah-marah kepada CS gitu ya, customer relation gitu ya. Kita marahnya besar sekali padahal sebenarnya ya dia hanya melakukan apa yang disuruh gitu ya. Dia nggak punya kemampuan untuk make decision, dia nggak bisa mengubah kebijakan, ya dia cuma disuruh menyampaikan gitu kan. Sehingga kalau kita mau marah, sebenarnya kemarahan kita adalah kepada decision maker yang bisa membuat perubahan kan. Kalau kita marahnya habis-habisan kepada CS, ya sebenarnya kasihan juga ya CS-nya ya. Mungkin dalam hati ya gua ini cuma mencari sesuap nasi gitu ya, kenapa gua dizolimi begini. Nah, marah kepada orang yang tepat. Kadang-kadang juga ya, kita waktu kerja, stres, kesel, ketemu klien yang nyebelin, tapi kita nggak bisa marah, karena dia pembeliannya besar sekali gitu kan. Lalu kita pulang ke rumah, anak kita ngapain sedikit, kita marahnya besar sekali, karena sebenarnya kita marah sama si klien tadi. Cuman karena kita nggak bisa marah sama si klien, jadinya waktu ada anak kita lampiaskan. Nah ini kan marah kepada orang yang tidak tepat. Nah makanya orang yang cerdas emosi marah untuk alasan yang tepat, marah kepada orang yang tepat, lalu yang ketiga marah dengan cara yang tepat. Pilihan kata, ekspresi, body language, penekanan-penekanan yang kita pakai ya memang tepat dengan situasinya. Boleh menunjukkan kemarahan yang intens asalkan kepada orang yang tepat dengan alasan yang tepat dan memang dibutuhkan. Tapi kuncinya adalah kita memilih. Berarti kita masih punya kendali
dan dengan sadar memang memilih untuk mau melakukan itu. Kita tahu konsekuensinya, kita tahu alasannya. Makanya kalau kita tidak menemukan alasan yang tepat, bukan orang yang tepat untuk dimarahin, lalu kita juga berpikir ya ini tidak seharusnya marahlah sama orang ini, tapi energi marahnya masih ada. Nah, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melepaskan dengan aktivitas fisik. Makanya olahraga itu sangat menolong untuk meleburkan dan melepaskan energi-energi kemarahan dan stres. Kedua, bercerita pada orang yang pas. Boleh kita ceritain, kita kesel, kita marah, diperlakukan gini. Kita lepaskan luapan emosi kita dengan bercerita. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melepaskan dalam bentuk membuat karya. Kalau saya seringnya adalah saya pakai nulis. Saya malah bikin konten. Jadi kalau saya kesel gitu ya sama satu hal dan saya nggak bisa mengubahnya dan nggak ada orang yang saya bisa marahin gitu ya, saya bikin konten, saya bikin tulisan, saya bikin artikel, saya lepaskan attachment emosi saya terhadap sebuah peristiwa, saya taruh itu di artikel atau tulisan saya. Nah, dengan begitu saya melepaskan energi marahnya. Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan, tetapi memang dibutuhkan kita sebuah kesadaran. Supaya kita tidak dikendalikan oleh energi marah yang besar itu, tetapi kita yang memilih bagaimana cara kita mengekspresikan kemarahan kita. Ingat, marah bukan sifat setan ya. Marah itu sebuah sinyal dari dalam diri kita. Kalau kita tahu bagaimana cara membaca dan mengekspresikannya, marah justru bisa menjadi produktif. Di tangan orang yang cerdas emosi, kemarahan bukan menjadi masalah, tapi justru menjadi alat yang produktif. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.